Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Tanpa terasa kita sudah masuk ke volume yang ke-60. Sudah banyak sharing, sudah banyak berita, informasi yang saya berikan untuk Anda. Mudah-mudahan berguna untuk Anda. Masih ingat saya pernah memberikan sharing tentang bagaimana Anda bisa melamar kerja, bagaimana Anda memilih menentukan ladang pengabdian, bagaimana Anda wawancara, bagaimana Anda berpenampilan. Di volume yang ke-60 ini, sekarang tiba saatnya saya kasih tips seandainya dengan metode melamar kerja, wawancara dan lain-lain itu Anda beruntung, ada beberapa pilihan pekerjaan yang menawarkan kepada Anda pekerjaan itu. Jadi Anda banyak sekali tes, Anda bagus sekali dalam tes-tes yang dilakukan sehingga ada pilihan-pilihan, ada opsi. Nah sekarang kita bingung, Anda bingung, mana yang mau dipilih? Saya punya 3 tips untuk Anda bagaimana memilih beberapa tawaran itu, memilih satu tawaran dari sekian tawaran yang Anda sekarang miliki. Saya dulu pernah punya pengalaman juga untuk itu. Tips yang pertama dari saya adalah yang perlu Anda lihat, Anda pelajari perusahaan yang menawarkan itu, bagaimana kesinambungan perusahaan tersebut, bagaimana eksistensi perusahaan tersebut. Memang kalau Anda bekerja di dunia swasta, kita tidak berharap atau tidak mencita-citakan untuk pensiun, bekerja sampai pensiun di sana. Terlalu jauh Anda mengharapkan itu. Tetapi paling tidak Anda membayangkan perusahaan ini akan eksis dalam 5-10 tahun ke depan. Dari antara pilihan-pilihan yang ada, perusahaan mana yang akan lebih eksis lama itu perlu Anda pertimbangkan karena Anda perlu mengabdi di situ dalam beberapa waktu, Anda perlu mengembangkan karir. Jangan sampai Anda masuk tahun depan perusahaan itu bangkrut. Nah, tentu juga akan kesulitan nantinya untuk mencari kerja. Jadi pilihlah perusahaan yang tingkat eksistensi jangka panjangnya lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja pilihan Anda harus mempertimbangkan aspek-aspek yang kaitannya dengan remunerasi. Tapi remunerasi yang saya maksud jangan hanya Anda lihat dari sisi gaji semata. Lihatlah dari remunerasi secara keseluruhan, kesehatan misalnya, asuransi misalnya, pelayanan-pelayanan lain misalnya. Kalau Anda bekerja di perusahaan susu misalnya dapat susu gratis sebulan, itu kan juga bagian dari remunerasi. Anda bekerja di perusahaan yang bisa mempertimbangkan anak lebih dari 3 misalnya. Satu saat Anda memiliki anak lebih dari 3, itu kan juga bagian dari remunerasi. Jadi yang Anda pertimbangkan adalah dari segala aspek remunerasi yang lebih tinggi, yang lebih bermanfaat bagi Anda. Apakah itu gaji, apakah itu insentif, apakah itu tunjangan kesehatan, apakah itu tunjangan hari tua, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertimbangkanlah remunerasi secara keseluruhan mana yang lebih bagus penawarannya untuk Anda pilih. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting. Sebagus apapun perusahaannya, sebagus apapun remunerasi yang ditawarkan sama Anda, kalau nilai-nilai yang ada dalam perusahaan itu tidak cocok dengan nilai-nilai pribadi Anda akan stres dan Anda akan frustasi dalam bekerja. Jadi pertimbangkanlah perusahaan yang akan Anda pilih, yang nilai-nilai yang dianut di perusahaan itu kurang lebih sama dengan nilai-nilai Anda atau bisa diterima oleh Anda sebagai nilai-nilai yang memberikan manfaat kepada Anda. Contoh, gaji besar, tunjangan besar, tapi nanti di situ sebutnya kebun binatang semuanya, marah-marah emosional, untuk apa kita bekerja di situ? Tapi gajinya tidak terlalu besar, tetapi dia sangat respect dengan orang, sangat peduli dengan keluarga, sangat peduli dengan kesehatan dan seterusnya. Mungkin itu yang lebih baik bagi Anda. Jadi nilai-nilai Anda untuk berkembang itu juga harus Anda pertimbangkan. Jadi yang pertama tadi pertimbangkan kesinambungan eksistensi perusahaan itu, pertimbangkan paket remunerasi yang secara komprehensif. Dan ketiga, pertimbangkan nilai-nilai perusahaan yang bisa memberikan pembelajaran untuk Anda, bisa memberikan respect kepada Anda, bisa menghargai Anda dan seterusnya. Sehingga Anda akan nyaman dan betah bekerja di situ, Anda akan siap mengembangkan karir Anda di situ. Mudah-mudahan Anda bisa memilih yang baik dari yang terbaik dari yang baik, dan selamat menjalankan kehidupan dalam bekerja di perusahaan tersebut. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.